Life is one big wait. Hidup itu ada sebuah penantian yang besar. Setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak hal di mana kita harus menanti, menunggu sesuatu. Dari menunggu lampu merah jadi hijau, tunggu mau bayar ke kasir Indomaret, nunggu WA teman kok nggak dijawab-jawab, ya. Nunggu janjian sama teman nggak datang-datang. Termasuk nunggu, ini mau khotbah apa ya? Supaya tidak memperpanjang waiting list saudara, ya. Saya mau kasih tahu tema khotbah hari ini adalah Life is one big wait. Mengapa Tuhan membuat saya harus menunggu? Saya yakin saudara yang hadir di sini semua sadar atau tidak sadar, saudara pasti sedang menunggu sesuatu dari Tuhan. Dan saya yakin tidak ada sesuatu orang pun yang suka untuk menunggu. Atau barangkali saya salah. Ada yang suka untuk disuruh nunggu? Ada? Ada nggak di antara saudara yang kalau misalnya naik mobil, terus mau masuk jalan tol, kan banyak tuh gate-nya. Kita cari yang paling panjang. Ada? Ada yang datang ke dokter gigi dan senang sekali ketika lihat pasiennya banyak, jadi nunggunya bisa agak lama gitu. Ada? Ada? Oh, di sana satu. Kalau ada saudara adalah makhluk langka yang perlu dilestarikan. Bagi saudara yang sedang menantikan jawaban doa, saya rasa mungkin dalam hati saudara pernah bertanya-tanya. Bertanya apa? Tanyanya ini, Tuhan, kenapa Tuhan kok jawabnya begitu lama? Apakah susah? Yang aku minta ini apakah susah buat Tuhan? Tuhan, apakah engkau mendengar doa saya? Doa saya sudah sampai ke telingamu atau belum? Atau Tuhan sudah lupa sama saya? Pernah nggak saudara dalam hati saudara, saudara tanya, apakah engkau masih peduli sama aku Tuhan? Apakah engkau masih mengasihi aku? Atau yang lebih ekstrim mungkin ada saudara yang bilang begini, Tuhan, kalau caramu begini menjawab doa, tidak heran orang-orang pada pergi meninggalkan engkau dan datang kepada paranormal. Karena kalau ke paranormal dapatnya instan. Minta nomor langsung dapat nomor walaupun nggak keluar. Ya, banyak orang bertanya-tanya kenapa Tuhan jawabnya begitu lambat. Mungkin saudara doanya benar. Saudara sedang berdoa supaya Tuhan menyembuhkan saudara dari sebuah penyakit yang berat, yang sangat menyiksa saudara. Dan saudara kepingin kalau saudara sembuh, saudara bisa bersaksi untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Kenapa sudah bertahun-tahun penyakit ini tidak Tuhan sembuhkan? Mungkin saudara sedang berdoa supaya salah satu anggota keluarga saudara yang sangat saudara cintai, sedang saudara doakan supaya dia juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kenapa justru dia makin lama makin benci sama orang Kristen? Makin benci sama kekristenan? Atau mungkin saudara adalah seorang suami yang sedang cari pekerjaan karena saudara kepingin bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saudara, menjadi suami yang bertanggung jawab. Tetapi kenapa tidak pernah ada satupun lamaran yang membuat saudara dipanggil untuk interview aja nggak ada? Atau barangkali saudara sedang berdoa untuk pernikahan saudara yang sedang diambang perceraian. Saudara sedang berdoa sungguh-sungguh supaya pasangan saudara yang selingkuh bertobat dan kembali kepada keluarga. Atau saudara sedang berdoa minta pasangan hidup. Minta jodoh dari Tuhan. Tidak mau cari sendiri, maunya Tuhan yang memilihkan buat saudara. Rohani apa enggak? Rohani apa rohana?
Tapi walaupun saudara sudah sering berdoa, saudara sudah banyak kali berdoa, membuang banyak waktu untuk berdoa, tapi saudara tidak pernah melihat progres. Belum ada awan, segumpal awan pun yang bisa dijadikan pengharapan buat saudara. Dan saudara bertanya-tanya, Tuhan, kapan aku ketemu jodohku ini? Ya. Saya udah berdoa bertahun-tahun minta jodoh. Ada seorang wanita Kristen, cinta Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku seorang suami dengan kriteria seperti ini. Dan dia sebutkan ada 43 kriteria suami. Ini benar saudara, 43 kriteria. Bukan jelek, baik-baik semua kriterianya. Kan gak ada orang cari suami yang jelek kan. Pasti cari yang bagus-bagus semua. Tapi dia sudah berdoa beberapa tahun. Dan tidak ada jawaban. Ketemu pun enggak. Kenalan pun enggak. Akhirnya dia bilang, syarat saya turunkan Tuhan jadi 2 aja. Dari 43 jadi 2. Yang penting dia laki-laki dan punya pekerjaan. Dan saya yakin hal ini banyak terjadi. Bukan hanya untuk wanita-wanita, untuk laki-laki juga sama. Saya sudah berdoa, memohon, sudah nunggu. Dan sekarang mulai bertanya-tanya. Kenapa nggak dijawab-jawab? Saya percaya Tuhan bisa, tapi kok belum? Saya udah menunggu begitu lama. Tapi kenapa kok Tuhan diam aja? Sebenarnya Tuhan tuh ada atau enggak sih? Tuhan tuh dengar apa enggak sih? Tuhan itu maha kuasa atau tidak sih? Kok semua permohonanku tidak ada yang dikabulkan? Sebenarnya Tuhan lagi ngapain sih? Kok kelihatannya sibuk banget Tuhan? Sampai nggak sempet jawab doaku. Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Ada? Oh enggak, sekarang hebat semua di sini. Dan pagi ini saya ingin mengajak saudara melihat dari Alkitab apa sebenarnya yang Tuhan sedang lakukan ketika kita sudah berdoa dan sedang menunggu jawaban doa. Siapa yang kepingin tahu? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita amin saja. Jika saudara pernah merasa sepertinya Tuhan lambat dalam menjawab doa-doa kita, saudara bilang, Tuhan, aku nggak tahu engkau di mana, berarti tidak tahu engkau berada di mana, aku tidak tahu kenapa engkau tidak menjawab doa-doaku. Ini persis sama seperti yang dirasakan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ketika mereka menantikan Mesias. Ketika mereka menantikan juru selamat. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji. Tuhan berjanji akan mengirimkan Mesias juru selamat buat bangsa Israel. Dan mereka percaya. Dan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi walaupun mereka percaya, faktanya tidak terjadi apa-apa. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan menerima juru selamat. Mesias, bahkan sampai detik ini, kalau saudara lihat bangsa Israel sampai hari ini masih menantikan Mesias dan juru selamat. Dan pagi ini saya ingin mengajak kita sama-sama membayangkan dan merenungkan apa yang terjadi pada masa-masa Alkitab supaya kita bisa merasakan hal yang sama seperti yang bangsa Israel rasakan ketika Tuhan yang berjanji tetapi janjinya tidak kunjung digenapi. Dan untuk itu kita perlu kembali ke awal, ke kitab Kejadian, kisah penciptaan ketika Adam diciptakan di Taman Eden. Dan Tuhan berkata ketika menciptakan Adam, yang lain diciptakan, dia bilang, maka Tuhan melihat semuanya
baik. Tapi ketika dia menciptakan Adam, dia berkata, dan Tuhan melihat bahwa semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Jadi Adam itu sungguh amat baik. Tetapi walaupun Adam sungguh amat baik, dia juga ngomong, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya dia ciptakan Hawa untuk menjadi penolong buat Adam. Dan ketika Adam dan Hawa sudah lengkap, ya Tuhan bilang, beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah bumi, nikmatilah Taman Eden, kamu boleh lakukan apa saja, bersenang-senang, menikmati semua berkat dari Tuhan. Tidak ada penyakit, tidak ada kekurangan, kesusahan, penderitaan, capek, tidak ada semua. Dia sama seperti Tuhan, mereka sama seperti Tuhan. Tapi satu hari Tuhan bilang, tapi pohon yang di tengah-tengah taman ini, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya. Bukan karena aku menghalang-halangi kamu untuk menikmati. Ada jutaan tanaman, pohon, dan sebagainya, buah-buahan yang boleh kamu makan. Tapi yang satu ini jangan kamu makan. Bukan karena aku menghalangi kesenanganmu, tetapi supaya kamu jangan mati. Cuma satu. Cuma satu yang dilarang oleh Tuhan. Semuanya boleh. Tetapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan akhirnya mereka harus diusir keluar dari Taman Eden. Dia jatuh pada godaan si ular. Dan pada waktu itu, Tuhan memanggil ketiganya, Adam, Hawa, dan ular. Dan kepada si ular, Tuhan berkata demikian. Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ayat ini dipercaya oleh semua teolog. Ini adalah nubuat pertama yang dibuat tentang Mesias atau Juru Selamat. Tuhan menjanjikan bahwa dari keturunan Hawa akan lahir satu orang laki-laki yang tidak bercacat, tidak berdosa, yang akan menebus dosa umat manusia, dan setiap orang yang percaya kepadanya bisa masuk lagi ke dalam Taman Eden. Jadi melalui garis keturunan perempuan, yaitu Hawa, iblis akan dikalahkan. Iblis akan dihancurkan dan kita semua yang percaya akan dimerdekakan, dibebaskan dari kuasa dosa. Dan sejak Kejadian 3, Tuhan sudah berjanji kasih juru selamat, kasih Mesias. Sejak awal, betul-betul awal, Adam dan Hawa tinggal di luar Taman Eden. Di saat itulah janji tentang Mesias sudah ada. Tapi sampai 700 tahun BC sebelum Masehi, 700 tahun sebelum Masehi, Yesus belum datang juga. Sudah 1000 tahun lebih, Yesus belum datang juga. Dan pada waktu 700 tahun sebelum Masehi, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya. Apa firman-Nya? Dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 700 tahun sebelum Masehi, bukan Yesus lahir, tapi muncul nubuat baru. Jadi kita disuruh tunggu lagi.
Ngapain sih Tuhan? Kok suruh kita tunggu terus? Apa yang dilakukan Tuhan saat kita menunggu? Apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan saat kita sedang mencari informasi, mencari jawaban, mencari kesembuhan, mencari berkat, mencari kedamaian? Apakah Tuhan sedang membodohi manusia, umatnya? Apakah Tuhan sedang bermain-main dengan kita? Apakah Tuhan membodohi kita? Apakah dia kejam? Apakah dia sedang menggoda kita? Apakah dia kepingin kita menunggu terus tanpa kepastian? Ketika Roh Kudus mau dicurahkan minggu lalu kita hari Pentakosta, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji yang kuberikan tentang Roh Kudus itu digenapi. Dan yang mendengar janji itu ada 500 orang muridnya. Tetapi masalahnya Tuhan juga tidak bilang berapa lama disuruh nunggu. Dan mereka semua harus menunggu tanpa tahu berapa lama. Dan saudara, kalau saudara baca di dalam Kisah pasal yang kedua, saudara akan tahu bahwa dari 500 orang yang mendengar janji itu, yang mendapatkan baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta, tinggal 120 orang. Kemana yang 380? Karena menunggu itu membosankan. Menunggu tanpa ada kejelasan berapa lama. Itu jarang ada orang mau. Karena apalagi kita hidup di zaman yang makin lama makin instan. Time is money katanya. Waktu itu sangat berharga. Orang tidak mau mau buang-buang waktu. Dia mau cari yang cepat. Dia cari yang pasti-pasti aja. Nggak mau yang nggak pasti. Tapi itu berarti kalau orang tidak mau menantikan Tuhan, artinya dia tidak percaya dengan apa yang Tuhan janji. Tuhan menuntut setiap orang yang mendengar janjinya untuk percaya dulu, baru dia akan menerimanya. Jadi penantian itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter membuktikan bahwa kita ini orang-orang yang percaya. Dan untuk menjawab pertanyaan yang penting ini, apa yang Tuhan sedang lakukan? Saya ingin mengajak saudara melihat sejarah yang tidak ada di dalam Alkitab. Yaitu sejarah di antara kitab Maleaki dan kitab Matius. Di antara kitab Maleaki dan kitab Matius, itu ada satu lembar kosong. Kalau saudara bawa Alkitab, itu ada satu lembar kosong. Dan itu 400 tahun. 400 tahun. Dan 400 tahun dikatakan di kitab Maleaki, pada saat itu 400 tahun, itu Tuhan tidak berfirman apa-apa. Tidak ada nabi-nabi dibangkitkan. Tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada nubuat, tidak ada nabi, tidak ada firman, tidak ada mujizat. 400 tahun. Padahal di sepanjang perjanjian lama, Tuhan terus memberikan nubuat tentang kelahiran Mesias. Tetapi setelah kitab Maleaki, janji itu berhenti sampai di situ dan tidak ada kabar berita. Dan mungkin di antara saudara juga ada yang seperti itu. Saudara sudah berdoa, saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara sudah berdoa, saudara sudah berpuasa, saudara sudah menjerit, saudara sudah berseru kepada Tuhan, tetapi tidak ada tanda-tanda, tidak ada jawaban. Apakah Tuhan tidak bekerja pada saat itu? Saya rasa di antara saudara ada yang mengalami hal yang seperti saya sampaikan. Merasa sebenarnya Tuhan kenapa? Kenapa saya sudah beriman, saya sudah percaya, tapi tidak ada rema sama sekali dalam hati saya.
Saudara tidak mendapatkan satu pun tanda bahwa Tuhan mendengar doa saudara. Saudara tidak merasa bahwa Tuhan sedang aktif untuk berusaha menjawab doa-doa saudara. Saudara tidak merasa bahwa Tuhan sedang peduli kepada kebutuhan saudara yang sudah sangat mendesak. Dan saudara sebenarnya menginginkan jawaban. Apa saja? Mau jawabannya ya, mau jawabannya tidak. Mau jawabannya apa saja saudara siap menerima jawabannya. Tetapi tidak ada tanda-tanda sama sekali. Kenapa Tuhan diam saja? Saya mau beritahu, walaupun tidak ada tanda-tanda, walaupun Tuhan diam saja, bukan berarti dia tidak hadir. Bukan berarti dia tidak bekerja. Kita akan lihat dari Alkitab bahwa ketika 400 tahun masa kegelapan, Tuhan bekerja. Alkitab berkata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan mengatakan bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang bukan urusannya pun dia turut bekerja. Apalagi yang ada hubungannya dengan rencananya. Dia turut bekerja. Bukan hanya bekerja, tetapi untuk mendatangkan kebaikan. Dia tidak pernah punya rancangan kecelakaan, yang ada hanya rancangan damai sejahtera. Di balik layar dia sedang bekerja keras untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dia ngatur semuanya supaya saudara dan saya bisa masuk ke dalam rencananya, menikmati semua janji-janjinya yang terbaik. Dan itu yang harus kita pahami betul. Dan dia ingin supaya saudara semua semakin percaya, semakin mengasihi dia. Dan tidak ada satupun yang hidup di dalam kekurangan. Hidup di dalam kemakmuran. Hidup di dalam berkat-berkat yang melimpah. Jadi walaupun saudara tidak melihat secara langsung apa yang dia kerjakan, percayalah bahwa dia sedang melakukan sesuatu. Apa yang Tuhan lakukan waktu kita menunggu? Kita baca dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Galatia 4 ayat 4 sampai 5 saya baca. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Apa arti setelah genap waktunya? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan setelah waktu yang sempurna. Artinya Tuhan merencanakan semuanya. Ada waktu yang direncanakan Tuhan, sehingga ketika rencananya itu sudah sampai pada waktunya, tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu apapun yang bisa mencegah kehendak atau rencana Tuhan itu digenapi. Tidak ada. Tuhan pasti mengenapi waktunya pada waktu yang sempurna. Dan dikatakan di sana, yaitu apa? Rencana yang sempurna, waktu yang sempurna, waktu itu lahirlah Mesias dari seorang perempuan. Hal ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena pada waktu itu semua anak selalu disebut dengan nama bapaknya. Anaknya Toto. Ya, kalau orang-orang Batak biasa bilang itu bapaknya si Anu, ya. Nggak pernah disebut nama anak ya, sebut nama bapaknya. Ya. Karena benih itu ada pada bapak, tidak pada ibu. Tetapi kenapa di Alkitab disebut dari keturunan perempuan itu? Karena yang dilahirkan oleh perempuan itu, yaitu Maria, yang dilahirkan, itu bukan benih dari laki-laki. Kalau benih dari laki-laki, Alkitab berkata semua manusia telah berbuat
dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka anaknya adalah manusia berdosa. Tetapi yang lahir dari Hawa, dari Maria adalah keturunan dari ilahi. Benih Roh Kudus yang ditaruh dalam kandungan Maria, makanya disebut keturunan. Makanya dia adalah manusia yang sempurna, makanya dia bisa menebus dosa saudara dan saya. Dan dia melakukannya pada waktu yang sempurna. Dengan kata lain, ketika belum waktunya, saudara tidak bisa memaksanya itu terjadi dengan iman sebesar apapun, itu tidak akan terjadi. Tapi ketika sudah tepat waktunya, maka saudara pun tidak bisa menghalangi kehendak Tuhan terwujud. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu mengenapi janjinya, walaupun buat kita kelihatannya terlambat, tetapi dia tidak pernah terlambat. Dia punya timetable sendiri. Dia punya schedule sendiri. Dan kita yang harus ikut timetable-nya Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita perlu berdoa. Kenapa kita perlu berpuasa. Tujuannya bukan mengubah Tuhan. Tetapi supaya mengubah kehendak kita, keinginan kita, rencana kita, waktu-waktu masa depan kita sesuaikan dengan rencananya. Karena rencananya jauh lebih baik daripada rencana kita semua. Dan kalau kita bisa melihat ke belakang, kita bisa melihat kalau kita mau introspeksi diri kita, melihat hal-hal yang di belakang kita bisa melihat berkali-kali apa yang kita minta. Kalau waktu kita minta dikabulkan oleh Tuhan, itu justru membuat hidup kita berantakan. Bersyukur tidak dikabulkan. Saya dulu pernah punya pacaran 7 tahun. Dan di akhir mau putus, saya bertobat. Dan waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya cinta banget sama ini. Jadi Tuhan tolong supaya dia jadi Kristen, supaya dia jadi orang percaya, supaya kami bisa menikah. Itu doa saya. Dan untuk itu saya paksa dia untuk ke gereja. Dan untuk itu saya paksa dia untuk dibaptis selam. Tapi ternyata putus juga. Dan saya waktu itu rasanya seperti layangan putus. Saya bersyukur Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Karena saya dapat jauh lebih baik. Buktinya apa? Setelah saya menikah, punya 2 anak, saya dengar ex pastor saya itu, dia menikah dengan orang lain, dan dia tinggalkan suaminya. Suaminya pergi kerja, pulang-pulang rumah sudah punya orang lain, isinya sudah kosong. Istrinya yang bekas pacar saya tidak tahu kemana. Anak dititipkan ke mertua. Dan dia lari dengan laki-laki. Coba kalau saya waktu itu. Kasihan deh. Kalau doa saudara tidak dijawab, percayalah. Tuhan bukan tidak mendengar, tapi dia punya rencana yang lebih baik. Secara singkat, saya ingin sebutkan tentang 400 tahun tadi ya. Kembali ke 400 tahun antara Maleakhi dan Matius. Kenapa tidak ada apa-apa? Apakah Tuhan tidak bekerja? Tuhan bekerja. Saya mau tunjukkan buktinya. Ya, selama 400 tahun itu, ternyata dunia dikuasai oleh Alexander Agung. Alexander the Great. Dan dia memerintah seluruh dunia. Dan karena dia memerintah seluruh dunia, apa yang terjadi?
semua orang di seluruh dunia bicara satu bahasa, bahasa Yunani. Dan karena itulah ketika Injil ditulis, dia ditulis dalam Perjanjian Baru, ditulis dalam bahasa Yunani, dan semua orang di seluruh dunia bisa menerima, bisa membaca tentang Injil kabar baik. Tuhan yang bekerja membuat supaya semua orang bisa menerima kabar baik. Yang kedua, Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani juga. Sehingga tidak ada alasan orang tidak dengar kabar baik. Sehingga kalau ada orang yang tidak percaya, itu bukan salahnya Tuhan. Itu salahnya dia sendiri karena dia tidak mau percaya. Kalau orang tidak dengar, salahnya Tuhan. Tapi orang dengar dan tidak mau percaya, itu bukan salahnya Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan waktu itu, selama 400 tahun, ada perubahan cara mengajar di sekolah, di mana, berubah semua. Tadinya semuanya satu arah. Murid-murid tidak berhak tanya. Apalagi kalau bertanya soal Tuhan. Tidak boleh, haram. Percaya saja. Makanya jangan heran kalau saudara tanya ke beberapa pemuka agama yang lain, saudara tanya, kenapa Tuhan begini? Mereka akan marah. Mereka bilang, tugasmu bukan bertanya. Tugasmu adalah percaya. Tetapi waktu itu terjadi banyak perubahan. Sehingga orang-orang mulai kritis dan mereka mulai bertanya. Dan Tuhan yang menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Makanya kita kalau saudara ikut DK, saudara tahu cara kita mengajar adalah tanya jawab dua arah. Supaya apa? Supaya setiap orang yang tidak mengerti menjadi mengerti. Supaya setiap orang mendapatkan perubahan cara berpikir. Bukan hanya dipaksakan untuk percaya tanpa bisa mengerti. Dan yang keempat, waktu itu zaman Alexander the Great, untuk pertama kalinya semua di seluruh dunia ada perubahan infrastruktur jalan-jalan. Kenapa? Itu ditulis karena itu Tuhan yang bekerja memberikan ide. Karena setelah jalan-jalan terbentuk, terjadilah diaspora. Bangsa Israel, bangsa Yahudi tidak boleh lagi tinggal di negaranya. Dan mereka tersebar ke seluruh dunia melalui jalan-jalan yang sudah dibuat. Sehingga tidak ada halangannya mereka pergi ke semua belahan dunia ini sehingga Injil bisa diberitakan ke seluruh dunia. Dan orang semua, mereka tidak kesulitan memberitakan Injil karena kemanapun mereka pergi, mereka berbahasa Yunani dan orang di sana pun mengerti bahasa Yunani. Itu bukti bahwa Tuhan tidak diam saja, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara jangan pikir mujizat itu tuh buat Tuhan gampang. Mujizat itu ada yang bisa dikerjakan, ada yang tidak bisa dikerjakan. Dan banyak orang membuat gampang saja. Saya itu orang listrik, saudara. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan, ada perbaikan-perbaikan, saya mengerjakannya. Istri saya nggak ngerti listrik. Jadi kalau saya dari pagi sampai sore, nggak sempat mandi, kadang-kadang makan terlambat, apa semua, dia tanya, apa sih susahnya? Kok dari pagi nggak selesai-selesai? Cuma pasang satu lampu aja kok lama banget. Kenapa dia pikir begitu? Karena dia tidak tahu caranya. Banyak orang kepingin kaya, lalu berdoa, berharap dalam seketika dia jadi orang kaya, Tuhan memberkati dia. Tapi enggak juga. Akhirnya mereka pergi ke dukun. Dan dukun bilang, sini uang, saya bisa gandakan uang ini. Dan orang percaya. Bisa nggak uang digandakan? Kalau
Kalau uang digandakan nomornya gimana saudara? Sama semua? Atau nomor baru? Tuhan pun tidak bisa kalau begitu. Dan kalau dukun bisa, berarti uang palsu saudara. Ya, jadi itu saudara perlu tahu ada banyak hal yang perlu diurus karena Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Manusia diberi free will. Semua orang diberi free will. Dan ketika Tuhan mau melakukan sesuatu rencananya, mujizatnya, dia perlu atur semuanya supaya tidak melanggar firman-Nya sendiri. Dan itu tidak mudah. Dan itu tidak mudah. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus menunggu. Ada 5 hal alasan kenapa Tuhan membuat kita menunggu. Yang pertama, membentuk karakter kita. Kalau saudara baca di artikel-artikel di Google, di beberapa negara maju, itu guru-guru lebih concern, lebih peduli bagaimana mengajar murid-muridnya supaya bisa antri daripada mengajar supaya mereka bisa matematik. Di Indonesia, yang penting pintar matematik, nggak bisa antri nggak apa-apa. Apa pentingnya antri? Karena di Indonesia saling robot. Ya. Tetapi di negara-negara maju, matematik bukan hal yang terlalu penting. Makanya orang Indonesia kalau ikut Olimpiade selalu juara. Banyak yang orang Indonesia juara kan? Saya punya teman juga pernah jadi juara Olimpiade matematik. Karena apa? Kita concern sama matematik. Orang luar negeri tidak concern sama matematik. Mengantri lebih penting. Apa pentingnya mengantri? Saya baca ya. Anak yang pertama, pentingnya mengantri. Anak belajar manajemen waktu. Jika ingin mengantri paling depan, datang lebih awal dan persiapan lebih awal. Yang kedua, anak belajar sabar menunggu gilirannya jika ia mendapat antrian di depan atau di tengah atau di belakang. Ketiga, anak belajar menghormati hak orang lain yang datang lebih awal, dapat giliran lebih awal. Keempat, anak belajar disiplin, setara, tidak menyerobot hak orang lain. 5, anak belajar kreatif untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebosanan saat mengantri. Di Jepang, biasanya orang membaca buku sambil ngantri. Ya, kalau di sini, ngapain? Gak ngapa-ngapain. 6, anak bisa belajar bersosialisasi, menyapa dan berkomunikasi dengan orang lain di depan atau di belakangnya dalam antrian. Ketujuh, anak belajar tabah dan sabar menjalani proses di dalam mencapai tujuannya. 8, anak belajar hukum sebab akibat bahwa jika datang terlambat harus menerima konsekuensinya antriannya di belakang. 9, anak belajar disiplin, teratur, dan menghargai orang lain. 10, anak belajar mengatasi, anak belajar memiliki rasa malu jika ia menyerobot hak orang lain. Kalau di sini, tanpa malu-malu, orang lagi panjang, dia datang di sebelahnya, paling depan. Ya, kalau ditegur, marah. 11, dan masih banyak pelajaran lainnya, silakan Anda temukan sendiri. Bayangin, hanya gara-gara mengantri, belajar banyak hal. Kalau belajar matematik, ya cuma pintar matematik. Itu alasan pertama. Tuhan mau kita menunggu, karena karakter kita lebih penting daripada jawaban doa. Bagi Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit. Yang kedua, supaya kita tahu bahwa Tuhanlah yang menolong kita, bukan yang lain. Waktu Abraham belum punya anak, Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak kepada Abraham. Dan Abraham harus menunggu 25 tahun. Waktu itu betul-betul waktu di
di mana orang sudah betul-betul tidak mungkin lagi untuk punya anak. Baik Abrahamnya, baik Saranya. Dua-duanya tidak mungkin. Secara medis tidak mungkin, secara supranatural juga sebenarnya tidak mungkin. Tidak memungkinkan lagi untuk punya anak. Sehingga kalau mereka punya anak, tidak ada alasan. Pasti itu karyanya Tuhan. Dan orang ketika menerima, membuat dia jadi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang melihat juga jadi percaya. Saya satu hari diajak ke orang teman mendoakan orang sakit di Carita. Dia sakit stroke. Jadi saya datang waktu itu sekitar jam 11. Saya datang ke sana dan kami berdua mendoakan yang stroke ini. Dia tidak bisa bicara, tidak bisa angkat salah satu tangannya dan tidak bisa bicara. Jadi cuma aja ya. Jadi kita doakan. Sorenya kita datang lagi karena ada teman yang minta diangkat. Jadi kita datang lagi. Waktu kita datang, dia sudah bicara dan dia sudah bisa angkat tangan. Waktu ketemu saya, dia bilang apa? Kira-kira bilang apa? Hah? Makasih Pak. Dia bilang ini, tadi pagi obatnya belum bekerja. Makanya saya nggak bisa angkat tangan. Sekarang obatnya sudah bekerja. Bukan karena doamu. Makanya perlu disuruh tunggu agak lama mestinya ya. Harus 1 tahun nggak bisa angkat tangan baru. Berteriak sama Tuhan baru Tuhan tolong. Berapa banyak di antara saudara juga begitu? Ketika saudara berdoa, saudara merasa ini bukan karena Tuhan. Tapi karena usaha saya. Ya, karena obatnya belum bekerja. Karena belum datang waktunya. Memang saatnya sekarang lah. Ya, saya berhasil. Udah lama coba gagal. Sekaranglah saatnya saya berhasil. Bukan karena Tuhan. Banyak orang berpikir seperti itu. Ya. Ketiga, supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan yang lebih besar. Kita seringkali berharap kepada Tuhan sesuatu. Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana yang lebih besar. Itulah sebabnya ketika kita minta, dia tidak jawab. Karena dia mau kasih yang lebih besar sama kita. Supaya apa? Supaya kita bangga jadi umatnya Tuhan. Jadi anaknya Tuhan. Satu hari Maria dan Marta lapor sama Tuhan. Kalau Lazarus, saudaranya, sakit. Harapannya sembuh. Harapannya sembuh. Ya. Tapi Tuhan sengaja tidak datang. Sengaja olor-olor waktu. Sehingga ketika Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari mati. Sehingga mereka sangat menyesalkan kenapa Yesus terlambat. Padahal kalau kita baca ceritanya, jika Yesus tidak terlambat pun, jika Yesus tidak olor-olor waktu pun, Lazarus sudah mati 2 hari. Tetapi mereka bilangnya, kalau engkau ada waktu itu, pasti Lazarus tidak mati. Tapi Yesus bilang, demikian lebih baik bagimu, karena kamu akan melihat mujizat. Karena kamu akan belajar percaya. Dan akhirnya Lazarus kita tahu semua dibangkitkan. Jadi mereka melihat mujizat yang lebih besar. Yang keempat, supaya kita sama masuk dalam rencananya yang lebih besar. Seringkali kita bilang, Tuhan aku tidak mau serakah. Aku cukup jadi pengusaha, yang penting cukup lah. Aku gak perlu punya mobil banyak-banyak lah. Satu. Tapi Alphard ya Tuhan. Satu aja. Ya, rumah satu, mobil satu, semua satu cukup Tuhan. Yang penting tidak kekurangan. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Karena itu dia tidak mau saudara hanya mengandalkan kemampuan saudara yang cuma satu, dapat satu. Tuhan punya rencana yang besar atas hidup Yusuf.
Makanya dia kasih mimpi, dia kasih vision supaya Yusuf tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Walaupun faktanya hidupnya bukan tambah naik tapi tambah turun. Dia dimasukkan ke sumur, dia dijual jadi budak difitnah masuk penjara. Dan tidak jelas berapa lama dia akan tinggal di dalam penjara. Dan 13 tahun dia ada di penjara sampai akhirnya dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi menteri di Mesir dan itu tidak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan. Tuhan mau kita, saudara dan saya, kita mencapai menggenapi rencananya. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah kepikir. Itu yang disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi dia. Makanya sabar, tunggu dengan sabar. Dan kalau kita lihat di Alkitab, semua orang di Alkitab itu menunggu dengan sabar, walaupun berat. Tapi ketika mereka mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya, karena waktu yang begitu lama itulah yang membuat apa yang mereka alami dicatat di Alkitab. Ada wanita yang 12 tahun pendarahan, sembuh dan dicatat di Alkitab. Kalau 12 hari terlambat, banyak yang 12 hari. Gak mungkin masuk Alkitab. Ya. Tapi karena 12 tahun masuk Alkitab. Ada yang 38 tahun menunggu di pinggir kolam. Gak sembuh-sembuh. 38 tahun. Dari lahir lumpuh. Kalau cuma lumpuh sebentar, keseleo, gak bisa jalan sebentar. Lalu besoknya bisa jalan diurut, jalan lagi. Gak mungkin masuk Alkitab. Tapi karena 38 tahun, mereka mengalami mujizat. Mereka mengalami perkara yang besar. Nama mereka dicatat di Alkitab. Ada yang bungkuk 8 tahun. Ada banyak mujizat terjadi. Di mana orang yang buta sejak lahir, semuanya. Dan yang keenam, supaya ketika kita menerima janji itu, kita tidak salah mempergunakannya. Kita bisa mempergunakannya dengan baik dan benar. Daud, dia diurapi Tuhan pada waktu masih muda. Pipinya masih kemerahan. Dia sudah diurapi jadi raja. Di depan kakak-kakaknya, di depan papanya Isai, dia diurapi jadi raja. Tapi berapa lama dia harus tunggu untuk dia ditahbiskan betul-betul jadi raja? Padahal dia sudah keluar masuk istana, tapi tidak jadi raja. Baru setelah 13 tahun juga dia ditahbiskan menjadi raja. Waktu itu dia tahu betul itu waktunya Tuhan. Ketika ada kesempatan dia bunuh Saul, dia tidak bunuh Saul. Kalau kita ada kesempatan, kapan lagi? Ya, mungkin ini tidak akan lewat 2 kali kalau kita tidak ambil jalan pintas. Tapi Daud tidak mau ambil jalan pintas. Itulah sebabnya Alkitab berkata, Tuhan bilang sama Daud, aku telah menemukan Daud, orang yang hatinya melekat kepada. Kita semua dipersiapkan Tuhan untuk menerima sesuatu yang besar. Tidak ada satupun di antara saudara yang Tuhan tetapkan, Tuhan rencanakan untuk hidup biasa-biasa, untuk hidup menderita, untuk hidup susah. Tidak, Tuhan mau setiap kita melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Dia. Untuk itulah saudara dibentuk dengan cara antri, cara menunggu. Dan kalau saudara sudah siap, maka Tuhan akan mengenapi janjinya. Kalau saudara belum siap, saudara diangkat, saudara akan mempermalukan Tuhan. Tapi kalau saudara sudah siap, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Jangan putus asa, tetap menanti dengan sabar bahwa janji Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun.
janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Tetap percaya Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang pemain musik.